Halo adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik kan? Kami lagi bersama saya, Abang Sakti. Nah, hari ini Abang akan menjelaskan tentang konsep jurnal umum. Pertama-tama, kalian itu harus tahu apa pengertian dari jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, yaitu ada fungsi jurnal umum. Nah, di sini ada 5 fungsi dari jurnal umum ya. Yang pertama itu fungsi historis. Seluruh transaksi yang terjadi dicatat setiap hari berdasarkan tanggal. Yang kedua, fungsi pencatatan. Seluruh transaksi perusahaan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Yang ketiga ada fungsi instruksi. Perintah yang menjadi petunjuk dalam menentukan debit atau kredit. Yang keempat ada fungsi analisis. Transaksi yang tercatat di jurnal umum berbentuk debit dan kredit yang terpengaruh. Dan yang kelima ada fungsi informatif. Jurnal umum mengandung informasi tentang seluruh bukti transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan. Nah, di sini kalian bisa melihat bentuk jurnal umum. Yang di atas itu ada nama perusahaan, jurnalnya, dan periodenya. Di sini ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang debit dan kredit. Nah, yang pertama itu ada aktiva dan beban. Saldo normalnya ada di debit dan berkurangnya di kredit. Sedangkan kewajiban, modal, dan pendapatan itu saldo normalnya di kredit dan berkurangnya di debit. Itulah konsep jurnal umum. Nah, selanjutnya kalian akan latihan tentang membuat jurnal umum yang akan dipandu oleh kawan abang, itu Bang Alif. Halo adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mempraktekkan cara membuat jurnal umum bersama dengan Bang Alif. Baik, bisa kalian lihat di tampilan berikut ini yaitu soal jurnal umum. Yang pertama, kita baca dulu. Pada bulan Juli 2017, Adit mendirikan usaha travel dengan nama Sky Tour and Travel. Transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Juli 2017 sebagai berikut. Jadi hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah membuat bentuk jurnal umumnya. Masih ingat kan bentuk jurnal umumnya seperti apa? Yang pertama yaitu kalian buat dulu nama perusahaannya. Ini nama perusahaannya yaitu Sky Tour and Travel. Sky Tour and Travel. Kedua yaitu judulnya jurnal umum. Ketiga periodenya yaitu selama bulan Juli 2017. Selanjutnya tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Oke, kita susun dulu ya. Sebentar kita rapikan. Jurnalnya seperti ini. Bisa kalian lihat.
Baik, inilah bentuk dari jurnal umum. Langkah selanjutnya yaitu kita baca dulu transaksinya, kita identifikasi dulu. Yaitu tanggal 1. Adit menyetor uang tunai sebesar 25 juta, perlengkapan 7 juta, peralatan 8 juta, dan mobil sebesar 250 juta sebagai modal awal. Di tanggal 1 Juni. Keterangannya yaitu yang pertama, kas, karena di sini menyetor uang tunai sebesar kas dulu tulis sebesar di debit ya karena bertambah sebesar 25 juta. Perlengkapan sebesar 7 juta. Peralatan sebesar 8 juta. Mobil di debit sebesar 250 juta. Dan di kreditnya yaitu modal sebesar total dari ditambahkan yaitu kas, perlengkapan, peralatan, dan modal. Jadi tambah dulu sama dengan sum, sini ya kayak rumusnya di Excel. Ini oke, sebesar 290 juta. Karena ini masih berantakan ya, belum berupa rupiah. Kita setting dulu sebentar. Oke, biar cepat kita dari sini. Ganti dengan rupiah. Nah, ini dia. Kita besarin. Nah, seperti ini. Inilah tanggal 1 sudah selesai. Berikutnya yaitu tanggal 1 lagi, yaitu membayar sewa kios untuk masa 1 tahun sebesar 7 juta. Berarti jurnal umumnya yaitu sewa dibayar di muka, tanggal 1 ya. Kreditnya yaitu kas, karena kita membayar kas berkurang di kredit. Kas masing-masing sebesar 7 juta. Oke, selanjutnya menerima uang tunai atas jasa yang diberikan sebesar 3.750.000. Berarti tanggal berapa tadi? Tanggal 4. Tanggal 4 berarti kalau menerima berarti kas bertambah. Karena ini telah selesainya jasa berarti pendapatan jasa di kredit. Jasa masing-masing sebesar 3.750.000. Nah, ini dia. 3.750.000. Oke. Tanggal berikutnya, tanggal 6, membeli perlengkapan sebesar 2 juta. Kalau membeli berarti kas kita berkurang, tanggal 6. Perlengkapan bertambah di debit, kas berkurang di kredit, kas. Masing-masing sebesar 3 juta. Oke. Oh, maaf, sebesar 2 juta. 3 juta ya, sebesar 2 juta. Oke, tanggal berikutnya yaitu tanggal 7. Membeli peralatan secara kredit sebesar 1.250.000. Lihat di sini, membeli peralatan secara kredit. Berarti peralatannya bertambah, tanggal 7 ya, peralatan bertambah
Dan di kreditnya yaitu secara kredit, berarti utang usaha masing-masing sebesar 1.250.000. 150. Oke, tanggal berikutnya yaitu tanggal 10. Menyelesaikan jasa pengantaran barang kepada pelanggan sebesar 4.500.000 akan dibayar pada bulan depan. Nah, ini agak berbeda dari transaksi tadi, tanggal 4. Yaitu kita langsung menerima uang tunainya, sedangkan ini belum ya, akan dibayar pada bulan depan. Berarti saldo debitnya bukan kas, yaitu piutang dagang, piutang jasa. Karena kita belum menerima uangnya. Tanggal 10. Piutang jasa, berarti di kreditnya pendapatan jasa. Masing-masing sebesar berapa tadi? 4.500.000. 4.500.000. Ya, harus balance ya, kiri kanan debit dan kreditnya. Oke, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 14. Ya, menyelesaikan jasa pengantaran barang kepada pelanggan sebesar 3 juta. Telah dibayar di muka sebesar 1.200.000, sisanya akan dibayar di kemudian hari. Nah, ini agak berbeda. Ada apa? Telah dibayar uang mukanya ya sebesar 1.200.000. Berarti jurnalnya yaitu sebagai berikut. Tanggal 14. Jadi uang mukanya berapa? 1.200.000 kas ya, karena menerima sebesar 1.200.000. Terus sisanya akan dibayar di kemudian hari katanya kan. Berarti sisanya berapa sih dari 3 juta? Yaitu 1.800.000. Kita anggap sebagai piutang jasa. Sedangkan di kreditnya yaitu pendapatan jasa. Oke, ini sudah. Berapa tadi piutangnya? 1.800.000. Nah, sedangkan pendapatan jasanya yaitu 3 juta. Oke, selanjutnya yaitu tanggal selanjutnya tanggal 18. Adit mengambil uang kas sebesar 1.500.000 untuk keperluan pribadi. Nah, di sini keperluan pribadi yaitu tanggal berapa tadi sebelumnya? Tanggal 18. Karena ini mengambil uang, berarti kasnya berkurang. Kas berkurang di mana? Di kredit. Kita tulis dulu kasnya di kredit ya. Kas di kredit sebesar berapa diambilnya tadi? 1.500.000. Terus debitnya apa? Debitnya yaitu prefer. Prefer yaitu merupakan artinya ya, yaitu pemilik perusahaan mengambil uangnya di perusahaan untuk keperluan pribadi. Itu adalah prefer artinya. Nah, begini ya jurnalnya, prefer di debit dan kreditnya kas masing-masing 1.500.000. Berikutnya tanggal 19. Oke, tanggal 19. Adit memperoleh kredit usaha dari bank sebesar 6 juta. Kredit usaha berarti Adit meminjam uang ya. Kalau meminjam uang berarti Adit mendapatkan uang, berarti kas bertambah, sedangkan hutangnya juga bertambah. Di kredit sebesar hutang bank. Oke, masing-masing sebesar 6 juta. Seperti ini. Oke. Tanggal berikutnya. Tanggal 23, menerima pelunasan piutang dari pelanggan atas transaksi tanggal 14 Juli. Tanggal 14 Juli. Menerima piutang katanya tadi. Nah, sini. Piutang jasanya sebesar 1.800.000 kalau menerima. Berarti kas bertambah, kita menerima uang, terus piutangnya berkurang.
piutang jasa. Masing-masing sebesar sini 1.800.000. Ini tanggal 23. Tanggal 23. Selanjutnya tanggal 27. Menyelesaikan jasa pengantaran barang kepada pelanggan sebesar 3 juta. Menyelesaikan jasa berarti kas bertambah di debit dan pendapatan juga bertambah di kredit. Pendapatan jasa masing-masing sebesar 3 juta. Ingat, debit kredit harus balance. Oke, tanggal berikutnya, transaksi berikutnya yaitu tanggal 31, membayar gaji karyawan sebesar 7 juta. Tanggal 31, membayar gaji berarti beban gaji di debit, membayar berarti kas berkurang di kredit. Kas berkurang di kredit sebesar berapa tadi ya? 7 juta. 7 juta. Transaksi berikutnya yang terakhir yaitu tanggal 31 membayar beban listrik sebesar 600.000. Tanggal 31 ini sama, tinggal ubah saja yaitu beban listrik. Di sininya kas kreditnya. Kreditnya kas sebesar 700.000. 700 ya. Oh, maaf, 600.000. 600.000. Oke, karena sudah selesai, selanjutnya yaitu jumlahnya total. Jumlahnya seperti ini. Langkah selanjutnya itu menghitung jumlah. Kalau di Excel sama ya, tinggal tulis rumusnya yaitu sama dengan sum. Ini. Oke, kita tarik dari transaksi pertama, dari sel 20 D20 sampai maaf, ulang lagi. Sampai D49 terus enter. Oke. Kalau di sampingnya tinggal di drag saja dari D50 ke E50 tinggal di drag. Oke. Jika balance berarti jawaban kita benar. Jika tidak balance berarti kalian perlu mengoreksi ulang transaksi kalian, mengidentifikasi ulang. Oke, setelah itu, setelah kita telah membuat jumlahnya, selanjutnya kita buat tabelnya. Karena ini belum terbuat tabel, mudah ya kalau dari Excel. Tinggal drag saja, tinggal ditahan sampai ke bawah. Oke, sampai sini. Nah, seperti ini buat tabelnya, all border. Nah, sudah jadi. Ini kita tebalkan. Oke, inilah. Ini adalah jurnal umum seperti ini. Cara membuatnya. Baik, itulah adik-adik penjelasan dari Bang Alif. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.